Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka membahas buku Zaid bin Harithah The Way Home, Perjalanan Pulang Menuju Peradaban Cahaya, ditulis oleh Ammar Arisalah, terbitan dari Gensa Berilmu. Bisa teman-teman cari di toko online ya, atau kepoin saja langsung di Instagramnya Bang Ammar Arisalah. Serta salam semoga selalu Allah curahkan buat Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam, untuk mengulik lebih dalam terkait buku Zaid bin Harithah ini bersama penulisnya yakni Ammar Arisalah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tim bisa ditampilkan Bang Ammar agar teman-teman yang lain bisa lihat yang Bang Ammar tuh yang mana sih gitu. Nah, ini beliau dengan sederet koleksi buku di belakang beliau sehingga tercipta karya-karya yang sangat luar biasa. By the way, kita kemarin sudah bahas buku beliau, yakni tentang apa? Ada yang tahu? Yakni tentang Karena Menikah Tak Sebercanda Itu. Kemarin itu kita sudah bahas juga. Nanti silakan kepoin aja nanti di channel ini. Kita sudah bahas. Di sana juga pembahasannya juga sangat menarik. Nah, Ustadz, kita akan bahas lebih dalam terkait buku ini, Ustadz. Barangkali mungkin dari teman-teman yang lain juga bertanya-tanya. Oh iya, Abang, astagfirullah. Maaf ya, Bang. Karena yang kemarin sudah terbiasa pakai Ustadz ya. Kita coba sekarang untuk pakai Abang ya, biar lebih dekat ya. Nah, karena mungkin dari teman-teman yang lain juga bertanya gitu, Bang. Kenapa Abang lebih memilih tokoh Zaid bin Harithah, yang mana beliau ini merupakan anak angkat dari Rasulullah. Kenapa Ustadz lebih memilih tokoh ini gitu? Kenapa tidak sahabat-sahabat yang lainnya? Kan sahabat-sahabat yang lainnya juga sangat luar biasa gitu, Bang. Boleh dijelaskan Bang, silakan Bang. Baik, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bermajelis pada hari ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya mengapa Zaid bin Harithah, ada banyak alasan sebetulnya. Tapi alasan pertama, kalau saya mengangkat 4 khalifah, itu udah biasa banget. Bukunya udah banyak, ya kan? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, gitu ya. Sampai dengan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum, semuanya udah ada bukunya. Kalau saya angkat sahabat-sahabat lain ya yang sangat terkenal, misalnya Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muthalib, siapa lagi ya, misalnya Khalid bin Walid dan seterusnya, itu juga udah biasa banget, dalam artian mereka sangat mulia, dan saking mulianya gitu loh, semua orang itu sudah tahu kisah mereka. Tapi ternyata ada satu sahabat Nabi yang ini kalau kita lacak hadis-hadisnya, kalau kita lacak kisah hidupnya, ini kok ternyata hampir sebagian besar kisah sirah nabawiyah terjadi di depan matanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saking mulianya sahabat Nabi ini, Abu Bakar As-Siddiq saja itu enggak dicantumkan namanya loh dalam Al-Quran. Tapi Zaid bin Harithah namanya dicantumkan dalam Al-Quran. Gitu loh. Terus selanjutnya ketika saya mempelajari sirah nabawiyah ya dengan perantaraan guru-guru saya mendapati detail-detail yang menarik sekali dalam kisah hidup Zaid bin Harithah yang saya tidak jumpai di kisah hidup sahabat Nabi yang lain. Kalau di buku pertama ini, saya membahas ini persoalan Zaid itu yang tadinya mantan budak, lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi anak angkat seorang Nabi. Ya, dan dengan kedua matanya, Zaid itu bisa melihat dengan baik benturan antara kelompok pejabat dan orang-orang kaya, di satu sisi di kelompok yang bawah lagi, yaitu orang-orang miskin, budak, dan orang-orang tertindas. Nah, karena Zaid itu kan jadi anak angkatnya orang kaya, dan jadi anak angkatnya seorang nabi, jadi anak angkatnya seorang yang digelari Al-Amin, bangsawan gitu loh.
Nah, dari titik ini gitu ya, saya rasa biografi Zaid bin Harithah ini menjadi sangat menarik untuk kita bahas karena jarang banget nih dibahas dari sudut pandang manapun, dan saya sendiri belum pernah menemukan satu buku khusus gitu ya yang memang membahas Zaid secara komprehensif. Nah, tapi dalam buku ini saya tidak hanya membahas masalah Zaid bin Harithah. Kalau teman-teman pernah baca novel misalnya Negeri Lima Menara ya, orang-orang Minang, atau teman-teman pernah baca novel Laskar Pelangi, atau teman-teman pernah baca novel-novel sejenis gitu ya teman-teman sekalian, maka teman-teman pasti akan berpikir bahwa nggak cuma kalau misalnya di Negeri Lima Menara, nggak cuma tokoh Alif yang jadi sentral, tapi tokoh-tokoh yang lain diceritakan, detail bagaimana ustadz-ustadznya di asrama gitu ya. Atau kalau kita lihat novel Laskar Pelangi misalnya ya, nggak hanya tokoh Ikal yang diceritakan, nggak hanya tokoh Lintang yang diceritakan, tapi juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, dari sisi keunikan kisah Sirah Nabawiyah inilah yang saya coba sajikan, dan terutama bagi orang-orang yang sedang bergerak dalam dunia dakwah gitu ya. Yang tentunya orang-orang yang bergerak dalam dunia dakwah ini bukan bahasanya memang ya membutuhkan satu patron, membutuhkan satu teladan, atau membutuhkan satu gambaran sebenarnya Sirah Nabawiyah itu kayak apa sih? Ya, bagaimana sih gambaran Sirah Nabawiyah, atau gimana sih kalau kita membayangkan Sirah Nabawiyah itu seperti sebuah film, akan kayak apa sih? Nah, itu kira-kira. Oh, baik Ustadz. Berarti memang di buku ini memang tidak hanya berfokus pada Zaid, tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling Zaid, begitu ya Ustadz ya? Betul, betul Nah, seperti itu. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa karena memang tidak ada buku khusus yang memang menjelaskan Zaid bin Harithah ini secara mendalam, secara komprehensif gitu Ustadz. Nah, ketika Ustadz dalam menulis buku ini, apakah ada kendala dalam menulis buku ini ataupun kendala dalam kendala dalam mengumpulkan sumber-sumber dalam menulis buku ini gitu Bang? Oh, banyak banget ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang follow akun kedua saya, di situ kan saya screenshot berbagai kitab-kitab gitu ya, lalu kemudian saya kasih caption di sana. Saya jelasin di sana, misalnya gini, berapa sih bedanya umur Zaid bin Harithah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu deh yang paling simpel. Menurut logika orang zaman sekarang, namanya ayah angkat, yang kita bayangin apa? Ya, mungkin Rasul umurnya sekitar 40, Zaid umurnya ya masih bocah lah gitu ya, di bawah 15 deh, biar pantas dibilang sebagai anak angkat. Tapi ternyata ketika kita cek riwayat yang dihimpun oleh Ibnu Abdil Bar misalnya dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, atau misalnya kitab Al-Isobah ya, itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, itu ternyata riwayatnya macam-macam. Satu, Zaid bin Harithah bedanya 10 tahun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Zaid bedanya 20 tahun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, bedanya 8 tahun. Nah, ini bagaimana cara mencocokkannya? Satu, kalau seandainya kita ambil garis aman bahwa Rasulullah mengangkat Zaid sebagai anak sebelum jadi nabi, tapi setelah menikah dengan Khadijah, maka anggaplah umur 30. Ya kan nikah umur 25, diangkat nabi umur 40. Oke lah, anggaplah umur 30. Kalau beda dengan usia Zaid ini 10 tahun, maka Zaid itu sudah 20 tahun. Tua banget, orang 20 tahun diangkat anak. Wah, gitu kan, tua banget. Tapi kalau kita ambil bedanya 20 tahun, maka usia Zaid bin Harithah pada saat itu 10 tahun. Tapi muncul satu lubang cerita selanjutnya. Zaid bin Harithah, istri pertamanya siapa? Ummu Aiman. Iya kan? Iya. Istri pertamanya Ummu Aiman. Ummu ini adalah ibu asuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh Rasulullah sendiri diberikan gelar Ummi Ba'da Ummi. Otomatis usianya lebih tua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau usia Rasul saat itu 30, maka taruhlah ya, karena Ummu Aiman ini budak, taruhlah Ummu Aiman usianya lebih tua 10 atau 15 tahun dari Rasulullah. Maka Ummu Aiman saat itu usianya 45 tahun pada saat Zaid usianya 10 tahun. Masalahnya ya, kira-kira nanti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi, mungkin anggaplah 20 tahun kemudian ya, anggaplah 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian Rasul diangkat menjadi nabi. Ya, Rasul diangkat menjadi nabi. Maka usia Zaid pada saat itu 25 tahun, karena kan 10 tambah 15. Usia Ummu Aiman 65 tahun atau 60 tahun. Nah, ini kan masalahnya, Zaid menikah dengan Ummu Aiman lalu punya anak namanya Zaid bin Usamah bin Zaid.
Nah ini ya yang bikin agak confused juga ya mencocokkan data-data semacam ini gitu ya. Ini benar-benar menurut saya menantang sekali gitu loh. Nah kerumitan selanjutnya gitu ya, saya menemukan silsilah yang menarik banget nih antara keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan misalnya keluarganya Abu Jahal ya. Contohnya begini nih teman-teman sekalian, tahu nggak siapa ya yang pertama kali menyerukan kepada orang-orang Quraisy untuk meruntuhkan Ka'bah dan membangun ulang di masa jahiliyah? Ternyata pamannya Abu Jahal yang namanya Walid bin Mughirah. Kemudian kan terjadi keributan gitu kan. Siapa nih yang berhak meletakkan Hajar Aswad, bla 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 bla. Nah, ternyata yang memberikan ide, yang memberikan atau yang meletakkan Hajar Aswad pertama kali adalah orang yang masuk ke Ka'bah lain yang namanya Abu Umayyah. Nah, ya, yang namanya Abu Umayyah. Lalu kemudian teman-teman sekalian, ternyata kan nanti Rasulullah itu membentangkan sorban, kasut dan semua masuk tungkat. Nah, perwakilan dari Bani Makhzum yang ngangkat sorbannya Rasul itu, lalu ada ada batu Hajar Aswad itu ke bawah itu, pamannya Abu Jahal yang lain namanya Mughirah. Nah, ini ya. Ini Abu Dzaifah namanya ya, Abu Dzaifah. Ini teman-teman sekalian, ini beneran sangat rumit gitu loh. Ini menantang pikiran saya gitu ya, yang kemudian kayaknya asik banget nih kalau kita jadi novel. Ternyata anak-anak mereka sendiri malah masuk Islam gitu loh, yang benar-benar menantang gitu. Oke, Masya Allah. Jadi memang suatu Bang ya, sangat menantang sekali dalam penulisan buku ini ya Bang ya. Jadi teman-teman sekalian sangat beruntung sekali kalau teman-teman sudah sudah ada niat untuk baca buku ini ataupun yang sudah baca buku ini, karena buku ini sudah sudah diramu sedemikian rupa sehingga terciptalah atau lahirlah buku ini gitu. Nah, gini Bang, kalau dalam masa-masa menulis buku ini kan pasti ada masa semangatnya gitu kan ya, pasti ada juga masa-masa tidak semangatnya gitu. Nah, ketika mengalami masa-masa tidak semangatnya, apa yang bisa membuat Abang semangat lagi untuk bisa menyelesaikan buku ini gitu Bang? Kan buku ini kira-kira ditulis dalam jangka waktu sekitar 6 tahun ya. Jadi dari pertama kali saya nulis, ini sebenarnya adalah cerita bersambung di Facebook ya saat itu. Ya, cerita bersambung terus sampai kira-kira pada tahun 2017 atau 2018 deh. Saya naskahin pelan-pelan, saya edit sampai akhirnya saya ketemu sama Ustadz Edgar Hamas, kalau teman-teman kenal ya. Saya ketemu sama Ustadz Edgar Hamas. Ustadz Edgar Hamas bilang, kenapa nggak ente bukuin aja? Iya bener juga ya, akhirnya bukuin. Dan itu memang ada masa-masa bukan nggak semangat ya, dalam artian ada kesibukan lain. Ini contoh ya. Ini kan sebenarnya adalah buku pertama yang saya tulis, tapi kesalah 2 buku. Yang pertama, kesalah ada satu penerbit teman dekat saya gitu ya, main ke rumah terus bilang, Bang, abang punya naskah nggak gitu kan? Oh ada nih, tapi yang satu belum rapi, yang saya Binarisa ini. Yang satu ada kumpulan. Jadi kalau teman-teman ada yang nge-save nomor saya gitu ya, yang ini nomor saya nggak ganti-ganti dari dulu. Saya tuh suka nulis draft cerita di status gitu loh. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman saya nih yang yang lihat nih ya, yang ikut ke dalam Zoom kita kali ini nih. Saya tuh suka bikin cerita-cerita kayak gitu. Jadi saya habis baca kitab gitu, saya screenshotin bahasa Arabnya tuh saya terjemahkan gitu-gitu loh. Nah, akhirnya cerita-cerita itulah yang kemudian saya kumpulin dulu karena udah duluan siap, jadilah buku Taman Kehidupan tahun 2020. Alhamdulillahnya kan pemerintah mengumumkan pandemi ya, meskipun Gubernur Sumbar nggak percaya. Gitu ya. Jadi ya itu kesempatan bagi para konten kreator untuk bisa menulis. Nah kan itu sampai hari ini kira-kira laku sekitar 2000-an eksemplar ya buku itu. Nah terus kemudian saya coba naskahin lagi buku Zaid bin Harithah ini. Ternyata kesal lagi sama satu proyek. Ada teman saya, Mbak Kartini Fasuti bilang, Bang, ente kan sering nulis konten-konten tentang pernikahan gitu kan. Udah gitu ente juga bukan orang yang dibilang baru-baru aja loh. Saat itu kan usia pernikahan sekitar 5-6 tahun. Gitu ya. Buku tentang anak gak udah nggak relate baca bukunya Ustadz Salim, karena Ustadz Salim udah tua dan bukunya udah jadul, ketebelan lagi gitu kan. Baca buku-bukunya Ustadz
Muhammad Fauzil Adim udah susah dicari gitu kan. Baca bukunya Pak Cah Hedita Karyawan, Pak Cahnya susah dijangkau gitu loh. Nah, Instagramnya nggak ada gitu kan. Bukan nggak ada sih, maksudnya nggak terlalu hidup gitu ya. Iya. Ya udah tuh, aneh bikin dulu itu buku ya, Karena Menikah Rasa Bercanda itu tahun 2021. Ya ketaruh lagi tuh naskah Zaid. Tadi sampai akhirnya di kira-kira ya pertengahan tahun 2022 Ustadz Eger datang. Bang, udah pokoknya segera tulis aja gitu loh. Udah, akhirnya aneh segera selesai. Qadarullah. Setelah Anda selesaikan, ternyata ini tebelnya 800 halaman. Masya Allah. Dari Zaid bin Harith itu diculik, terus kemudian dia jadi budak, sampai terakhirnya itu cerita akhir Perang Badar tuh gimana, 800 halaman. Masya Allah. Nah, bukunya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, yang Sirah Nabawiyah, itu aja kira-kira tebelnya sekitar 800 halaman, itu Rasul udah wafat di situ. Sampai Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Lah ini baru sampai Perang Badar aja sudah 800 halaman, karena memang banyak dramatisasi, fakta-fakta baru yang saya susun di situ gitu loh. Yang bahasanya benar-benar ya, kalau kata orang Minang bersajak-sajak gitu. Emang kayak gitu, kalau antum udah baca bukunya kan gitu ya, bersajak-sajak gitu. Nah itu loh, jadi ada dramatisasinya dan lain-lain. Saya uji buku ini, coba deh ke istri saya baca, ke teman-teman di sini ada yang ini mungkin kayaknya ada deh beberapa teman-teman di sini yang saya kasih naskah kotornya nih, gitu. Coba deh baca, menurut ente gimana, enak nggak dibaca? Enak-enak. Nah itu ya, baru akhirnya kira-kira akhir tahun 2022 kita putuskan, oke, naskah ini kita bagi 4 biar nggak terlalu tebel. Nah akhirnya jadilah buku pertama Zaid bin Haritsa, yang ceritanya itu dari Zaid bin Haritsa diculik sampai kemudian dari yang endingnya itu kan Abdullah bin Mas'ud itu membacakan surat Ar-Rahman dan dia dipukuli dengan cara yang dramatis sekali gitu kan. Ya itu kira-kira ceritanya di balik penulisan buku ini. Masya Allah. Baik. Masya Allah, luar biasa ya Bang ya. Oke Bang. Nah kita masuk ke dalam buku ini Bang. Di dalam buku ini kan ada diceritakan bahwasannya ketika Islam di awal-awal gitu kan Bang ya. Jadi kayak saya sempat ngakak baca buku ini ketika ada istilah Tuhan impor gitu ya Bang ya. Jadi ternyata ketika kan dari masa Nabi Ibrahim dulu kan patung-patung kan udah dihancurin itu. Nah, tiba-tiba ini sebelum kelahiran Nabi Muhammad gitu kan. Nah, tahu-tahu ada namanya istilah Tuhan impor gitu ya Bang ya. Itu yang salah satu bagian yang membuat saya ngakak gitu ya Bang. Tapi benar loh memang yang disampaikan, yang ditulis oleh Bang Ammar ini gitu. Nah, selain itu di dalam buku ini dijelaskan juga bahwasanya kan ketika Rasulullah, maksudnya ya Rasulullah, ayah angkatnya Zaid, yang biasanya di dalam buku ini disebut sebagai Al-Amin gitu. Nah, Al-Amin dan juga beserta para sahabat kan mereka kan diajar oleh Rasulullah secara langsung kan itu di rumah Arqam di rumah Arqam gitu ya Bang ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya sendiri gini Bang. Ketika pertemuan-pertemuan tersebut, apakah pertemuan tersebut dihadiri oleh bapak-bapak saja atau ada ibu-ibu juga gitu Bang? Boleh dijelaskan Bang? Oke, tentu pertemuan ini, jadi gini nih, kalau kita memahami rumah Arqam ini gimana sih? Sebelum itu, Arqam itu siapa? Nah, oh iya. Arqam itu sebenarnya adalah salah satu putra atau salah satu anggota dari Bani Makhzum. Siapa Bani Makhzum? Bani Makhzum itu isinya Walid bin Mughirah yang menjadi asbabun nuzul Mudassir. Terus jelek satu. Kedua, si Bani Makhzum itu siapa? Artinya Bani Makhzum itu pengumpulan semua. Nah ternyata pada saat Rasulullah SAW merumuskan ini, kita mau gimana nih ngajinya? Arqam bin Abil Arqam yang usianya kurang lebih pada saat itu masih sekitar belasan tahun, gitu ya. Ya belum ada 20 lah. Menawarkan gimana kalau pakai rumah saya, dan pada saat itu sahabat berpikir boleh juga ya, karena tempat paling aman adalah tempat yang paling dekat dengan musuh. Itu loh kalau kita memahami gimana konteksnya Arqam bin Abil Arqam. Nah kemudian setelah itu pertanyaannya sekarang, ada nggak ibu-ibu? Oke, pertanyaannya sekarang, kapan pengajian itu kan? Itu kan ternyata dari di atas waktu duha sampai dengan menjelang waktu asar, pada saat orang pada umumnya nggak mau keluar rumah, lalu pada tengah hari mereka berangkat, dan untuk tidak mengundang kecurigaan mereka berangkat pelan-pelan. Nanti
ya sebagai gantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat satu forum atau membuat satu majelis yang isinya, nah ini kalau kata bahasa apa ya, dalam bahasa dakwah bilang itu ada lapisan-lapisan, ada sekelompok guru-guru yang ngajinya duluan kepada Rasulullah, lalu ada juga orang-orang yang ngajinya tuh diajak sama orang selain Rasulullah, ada juga orang yang ngajinya udah lapis ketiga gitu ya, bertingkat-tingkat gitu kan. Nah, orang-orang yang ngajinya duluan, yang ngajinya tuh langsung kepada Rasulullah menjadi murabi dari kelompok-kelompok kecil. Contoh, Khabbab bin Arat itu jadi murabi dari keluarganya Fatimah binti Khattab, yang kita tahu ketika Umar bin Khattab itu lewat, Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid lagi ngaji. Terus Umar dengar suara apa tuh? Ada suara pembacaan Al-Quran di rumah adik saya sendiri. Nah, jadi metodenya seperti itu. Yang kaum perempuan tidak ikut ke rumah Alqam bin Abi Alqam karena terlalu berbahaya. Sederhananya seperti itu. Gitu kira-kira. Iya. Jadi ya metode halakoh itu udah ada sejak zaman Rasulullah, yang murabinya datang ke rumah, ngumpet-ngumpet, sendal diumpetin. Ya takut dibilang radikal, teroris, apalagi. Ya. Berarti memang begitu ya Bang ya, memang ada lingkar apa ring-ringnya itu ya Bang ya, ring 1, ring 2 gitu ya Bang ya, sehingga apa berjenjang ke bawah gitu ya Bang ya, jadi sambung menyambung ya Bang, menjadi satu. Berlapis-lapis. Iya. Oke. Bang, seperti yang dijelaskan di buku ini, bahwasanya kan pertemuan di di Darul Arqam ini kan tidak hanya sekali 2 kali gitu ya, kan beberapa kali, sehingga beberapa kali gitu kan diadakan di Darul Arqam ini gitu. Nah, pertanyaannya kenapa para kafir Quraisy itu, maksudnya orang-orang kafir itu tidak menggerebek rumah tersebut gitu? Kenapa? Apakah mereka memang tidak tahu atau bagaimana gitu, Bang? Saya rasa jawabannya sederhana. Di zaman sekarang kenapa ada pengajian yang tidak disukai oleh pemerintah dan kenapa ada pengajian yang dipromot oleh pemerintah? Jawabannya apa? Apa ya? Kalau perlu ketika sama pengajian mereka itu mulai bicara mengenai tawaran peradaban, kalau pengajian itu semata-mata hanya bicara soal Tuhan, kalau pengajian itu semata-mata hanya bicara oke, Anda sembah Allah, kalau pengajian itu semata-mata hanya bicara persoalan oke deh, lu dengan agama lu gitu loh, dan gue dengan agama gue, this is no problem, gak ada masalah di sana. Tapi ketika agama itu mulai bicara mengenai sendi perekonomian sebuah negara, ini baru akan jadi masalah. Ini baru akan jadi masalah. Ketika coba teman-teman lihat dalam tokoh, ada kisah pemilik 2 kebun yang itu dihujat habis-habisan dalam Al-Quran sebagai orang yang bakhil. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ciri-ciri orang beriman dalam surat Al-Mu'minun, salah satu diantaranya adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dan kita bayangkan bagaimana kalau ada sebuah kota atau sebuah negara yang pondasi perekonomiannya tergantung dari zina. Loh, emang ada Bang? Ada. Contohnya apa? Di Indonesia. Ketika ada peraturan bahwa nginep di hotel harus pakai surat nikah, panik satu provinsi. Kita nggak usah sebut provinsinya. Teman-teman udah tahu provinsi mana itu. Kira-kira di Kota Mekah juga seperti itu. Ketika berlangsung gerakan moral yang membuat satu kota itu dipaksa kembali untuk menyadari secara fitrah bahwa perzinaan itu buruk, orang-orang yang secara ekonomi tergantung dari bisnis zina terancam. Betul. Dan ini terjadi di masa kita di tahun 2023, 1400 tahun setelah cerita ini terjadi, teman-teman sekalian. Jadi kebayang nggak kenapa saat itu pemerintah kok tiba-tiba memburu agama ini? Iya. Nah, itu loh singkatnya. Oh iya betul Bang. Baru tercerahkan ya Bang. Oke, kita lanjut ya Bang. Jadi seperti ini Bang, di dalam buku ini juga, jadi buku ini bagus loh teman-teman. Jadi di dalamnya ada seperti ini yang bisa membuat kita mudah memahami apa yang diceritakan Bang Ammar di dalam buku ini. Jadi saya seperti yang mana ponakan, mana yang adiknya, mana yang iparnya, mana yang bibinya. Ini sangat membantu, sangat memudahkan sekali gitu ya Bang, dalam memahami buku ini gitu. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan terkait Bang, bahwa ketika umur Nabi Muhammad ketika menikahi Khadijah. Di buku ini ditulis bahwasanya beliau kan menikah pada umur 25. Nah, sedangkan di buku ini ditulis juga Khadijah itu
dinikahi oleh Rasulullah itu ada tulisannya 40 atau 28 gitu, Bang. Jadi boleh dikasih penjelasan lebih lanjut gitu, Bang, terkait hal ini, Bang. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah baca di sini ya, atau sampai selesai gitu ya, pasti teman-teman akan menjumpai hal-hal mind blowing di sini ya. Misalnya apa? Misalnya ternyata para ulama itu tidak sepakat berapa usia Khadijah pada saat Rasulullah SAW menikahi beliau. Mayoritas ulama ya, misalnya dari riwayat Ibnu Sa'ad yang didapat dari keponakannya Khadijah. Salah satu tokoh utama dalam buku ini yaitu Hakim bin Hizam. Ya, itu dia dinikahi oleh Rasulullah SAW umurnya 40. Dan riwayat Ibnu Sa'ad ini diriwayatkan oleh banyak orang dan menjadi masyhur. Tapi ternyata ada satu juga nih ulama besar gitu ya, yang ulama besar ini punya keyakinan enggak dong. Ada juga nih, ada satu riwayat yang mengatakan usia Khadijah 28 tahun. Diperkuat dari fakta bahwa Khadijah masih punya 6 orang anak. Khadijah masih kuat berbisnis dan pikiran cerdas apa dan lain-lain sebagainya. Tapi mana yang benar ya? Anggap saja yang masyhur adalah 40 itu aja. Karena kan itu juga tidak mengurangi cerita sirah gitu ya, atau tidak juga mengakibatkan cerita sirahnya jadi gimana-gimana gitu kan sebenarnya ya. Oke. Nah, berangkat dari pertanyaan yang tadi, Bang. Kalau misalkan Khadijah itu dinikahi oleh Rasulullah pada umur 40 gitu ya, Bang ya. Jadi bagaimana Rasulullah bisa mendapatkan keturunan dari Khadijah gitu, Bang? Karena kan yang kita tahu bahwasanya wanita itu fase menopausnya itu pada umur 40 gitu. Sedangkan Nabi Muhammad mendapatkan keturunan dari Khadijah gitu, Bang. Itu bagaimana penjelasan itu, Bang? Bisa bantu dijelaskan, Bang? Saya pernah menyimak ya penjelasan beberapa orang ulama gitu ya, yang memang salah satu yang menarik para ulama akan adalah salah satu karomah kepada sahabat Rasulullah Khadijah gitu loh. Karomahnya apa ya tadi? Kalaupun memang benar dia sampai dari usia 40 itu baru nikah, anggaplah beliau radhiyallahu anha itu setahun sekali punya anak. Maka beliau berarti punya anak Fatimah pada usia kira-kira 46 atau 47 atau 48 tergantung gitu ya. Nah, kira-kira pada usia 48 atau 50 kira-kira orang masih bisa nggak hamil dan melahirkan? Ternyata kalau kondisi kesehatan perempuan zaman itu gitu ya, yang nggak pernah rebah-rebahan, nggak pernah makan micin, nggak pernah makan pedes-pedes, yang makan nasi padang secukupnya dan lain sebagainya, saya rasa masih mungkin saja gitu ya. Jangan disamakan dengan perempuan di masa sekarang. Jadi contoh yang lain misalnya Aisyah radhiyallahu anha yang katanya menikah di usia yang rajih gitu ya, menikah dan berkumpul dengan rumah tangga Rasulullah pada usia 9 tahun. Menurut saya tidak bisa disamakan dengan standar di masa sekarang. Yang mana bahkan ada seorang perempuan sampai usia 20, 30 bahkan belum dewasa, tidak bisa disamakan. Itu kira-kira. Oh iya. Oke, Bang, terima kasih atas penjelasannya, Bang. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh nanti di kolom komentar, nanti kita coba bacakan satu-satu. Jadi kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu nanti boleh bertanya langsung kepada Bang Ammar secara langsung pakai pakai voice atau langsung pakai video juga boleh. Nanti setelah itu jadi 3 penanya yang untuk yang bisa bertanya langsung kepada Bang Ammar pakai video atau pakai voice. 3 pertanyaan yang lainnya, 4 ya, 4 diralat 4 ya. Angkat tangan, maaf. Ya, yang selanjutnya nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti bisa diwakili ditanyakan nanti kepada Bang Ammar nanti. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di buku ini kan sudah Abang jelaskan bahwasanya keutamaan ataupun perjalanan atau kronologi ayah angkatnya Zaid ini sehingga bertemu dengan Bunda Khadijah gitu. Yang terpikir oleh saya seperti ini, Bang. Kenapa Allah tidak mentakdirkan wanita yang lebih muda dari Bunda Khadijah, dan juga apakah memang tidak ada pada masa itu wanita yang lebih muda dan lebih kaya daripada Bunda Khadijah gitu, Bang? Yang untuk dijadikan istri Rasulullah gitu maksudnya, Bang. Nah, ini menarik. Nih, kita coba mana surat Jawanha pada pada
kitab-kitab sirah yang kuno, ya kitab-kitab sirah yang umurnya itu kira-kira ditulis 100 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Riwayatnya di sana salah satunya mengatakan Khadijah itu jamilan, sangat cantik, dan Khadijah itu afifah, Khadijah itu sangat suci, ya, tahirah, ya wanita suci pokoknya orang ini. Dan kita jangan samakan dengan perempuan di masa sekarang gitu yang sudah umur 40 tahun janda kayak apa. Jangan kan yang janda gitu, yang perawan aja kalau umur 40 tahun di Indonesia gimana gitu kan. Kebanyakan sinar matahari, kebanyakan gibah dan menggibahi orang. Gitu dah, gitu kan. Beda deh gitu ya. Sementara teman-teman sekalian, Khadijah itu digambarkan sebagai wanita yang afifah, tahirah, jamilan dan seterusnya, kaya gitu ya. Dan yang dicari coba gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai tidak bisa melupakan Khadijah, meskipun nanti istrinya sudah ada 10 yang lain. Selalu disebut-sebut. Kenapa? Karena salah satunya dikatakan Khadijah itu adalah wanita yang hartanya paling bermanfaat. Ketika semua orang meninggalkan Rasulullah, Khadijah tidak, gitu loh. Ketika semua orang meragukan Rasulullah, Khadijah tidak. Ketika semua orang tidak memberikan anak kepada Rasulullah, Khadijah ngasih. Masya Allah. Ketika semua orang ibaratnya gini loh, apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya ada pada diri Khadijah. Dan itulah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam pandangan kita sekarang sebagai laki-laki di zaman ini, tentu kita inginnya ya perempuan yang perawan dan lain-lain sebagainya. Dan di kemudian hari nanti kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah pada kondisi perawan. Akan tetapi tetap tidak bisa menyaingi kemuliaan Khadijah. Itu loh. Ya maka teman-teman sekalian, untuk bisa menjadi istri yang berkualitas, ya memang harus punya ketuntasan hati untuk bisa mendampingi dakwah suaminya. Masya Allah. Ketuntasan hati, ketuntasan akhlak, ketuntasan mental ini yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasulullah yang lain, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bisa melupakannya sampai akhir nanti. Gitu loh. Iya. Berarti memang Allah pilih Khadijah tersebut karena memang banyak sekali keutamaan-keutamaan atau kelebihan dari beliau daripada wanita-wanita lainnya gitu ya Bang ya. Nah, itu dia. Nah, seperti ini Bang, fenomena yang sering kita lihat pada masa kali ini, ada beberapa dai ataupun orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dia sibuk di luar tapi mengabaikan keluarganya sendiri gitu. Beda halnya dengan ayah angkat Zaid ini, Al-Amin. Beliau walaupun sibuk di luar tapi bisa membagi waktu untuk berdakwah, untuk cari nafkah bersama istri, bersama anak dan yang lainnya. Bahkan waktu untuk sendiri pun juga ada gitu Bang. Nah, bagaimana tips dari Abang sendiri sehingga bisa seperti Rasulullah tadi, bahwasanya beliau bisa membagi waktu gitu secara proporsional, sedangkan yang ada beberapa kasus yang kita lihat bahwasanya pendakwah dia sibuk di luar tapi dia sedangkan keluarganya kadang terabaikan gitu Bang. Boleh dijelaskan Bang? Pertama kalau kita berkaca kepada Sirah Nabawiyah, ya ini apa profesi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari mana sumber kekayaannya? Setiap tahun itu Rasulullah secara efektif berdagang cuma 3 bulan. Cuma dagang 3 bulan itu cukup untuk hidup setahun berikutnya gitu. Masya Allah. Sehingga selama setahun itu praktis kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup nyantai. Ya ngasuh anak, ya terus lomba kuda, apalagi hobi-hobi Rasulullah, latihan memanah gitu-gitu loh. Sehingga ini yang sisi yang semacam ini yang nggak pernah diungkap. Sistem profesi di masa sekarang itu menggunakan jam kerja dan hari libur. Hari kerja, hari libur, jam kerja, jam pulang kerja. Sehingga apa yang terjadi? Waktu kita tuh benar-benar diatur oleh pekerjaan kita. Iya kan? Sehingga ini yang menyebabkan gitu loh, anak jadi telantar dan lain sebagainya. Bayangkan, selama setahun kita cuma punya hari libur nggak sampai sebulan, sekitar 25 hari aja. Iya, betul. Artinya secara efektif kita cuma ketemu anak selama 25 hari. Selama setahun. Nah kalau Rasulullah beda. Dagang 3 bulan. Sisanya berapa bulan tuh? 9 bulan fokus ngurus keluarga di musim dingin, musim panas, musim gugur, ya kan? Nah ini yang nggak pernah kita sadari. Nah, gimana kalau tipsnya di masa sekarang? Pertama nih teman-teman sekalian, ketuntasan setiap orang tuh beda. Apa yang saya baru menyadari setelah saya punya anak gitu loh. Apa yang menyebabkan seorang anak itu jadi haus gitu loh?
atau jadi kekurangan perhatian. Hmm. Kadang-kadang gitu ya, ketika suaminya pergi berdakwah atau ketika sang ayah pergi berdakwah, ekspresi sang ibu, ekspresi ikhlas sang ibu, ekspresi menguatkan dakwah sang ayah dari yang ibunya gitu loh. Yeah. Itu membuat anak merasa, oh ayah saya begini nih karena ada yang dia perjuangkan. Contoh konkretnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu Nabi Ismail itu ditinggal kira-kira 13 tahun lamanya. Dalam cerita yang Nabi Ismail dengan Siti Hajar itu kan ditinggal di padang gurun yang luas. Setelah itu Nabi Ibrahim itu jalan jauh sekali. 13 tahun kemudian, tahu-tahu Nabi Ibrahim datang terus bilang, "Nak, Abi mau nyembelih kamu deh kayaknya." Wah, kaget dong. Tapi Nabi Ismail apa jawabannya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah. Satu-satunya sumber cerita tentang ayahnya siapa? Ibunya. Itu. Iya. Yang kedua, kita coba buka kisah Maryam ini misalnya. Kisah Maryam itu dianggap sebagai kisah yang terbaik, salah satu kisah yang terbaik, dan keluarga Imran itu dianggap sebagai keluarga yang terbaik. Tapi tahu nggak fun fact-nya? Bahwa Imran, ayah Maryam, sebetulnya wafat pada saat Maryam masih dalam kandungan. Maryam sama sekali tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Kok dibilang keluarga yang terbaik? Kok dibilang keluarga Imran? Yeah. Ya peran ibu, gitu loh. Peran ibu. Nah ini peran ibu yang semacam ini yang kadang-kadang kita lupa. Semua orang hanya menuntut bahwa iya dong semua orang harus di rumah 1 minggu nggak usah dakwah ya, apalagi antum nih sibuk di PKS gitu kan. Ya kan? Sekarang ngaji, besok ngisi pengajian, besok flash mob, besok senam, ASN. Betul banget. Syuro, sekarang tuh masih di studio padahal hari libur gitu kan. Ya, terus kalau misalnya keluarga kita tidak terkondisikan dengan baik gitu loh untuk masalah politik atau dakwah, karena kan ya memang politik juga ngurusin dakwah dan dakwah juga ngurusin politik. Nah kalau keluarga kita tidak terkondisikan dengan baik, apa jadinya? Ya anak kita akan menjadi orang-orang yang haus perhatian itu karena baik ayah maupun ibu tidak memberikan pemahaman dengan baik ketika sang ayah atau sang ibu itu pergi mengganggu dakwah dan orang tua yang ada di rumah itu menunjukkan ekspresi tidak ikhlas, ekspresi kosong, menunjukkan ekspresi tidak rela gitu loh. Itu loh sebenarnya yang jadi masalah. Persoalan nafkah cukup, nafkah kurang dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya itu persoalan rasa syukur kita aja gitu loh. Karena kenyataannya ada anak ustadz kabir yang kaya raya dan lain sebagainya tetap aja. Gitu kan. Ada juga anak orang yang ya kita tahu lah gajinya pas-pasan dan lain sebagainya tapi senang-senang aja. Bukan masalah kecukupan nafkah atau bukan masalah besar-kecilan nafkah, tapi masalah bagaimana sistem pengasuhan dalam keluarganya bekerja, gitu loh. Berarti sangat penting peran ibu ya Bang ya, ataupun peran istri bagi suaminya gitu ya Bang ya. Masya Allah. Oke. Kita langsung ke bagi teman-teman yang mau bertanya silakan kita coba cek dulu ya. Apakah sudah yang mau angkat tangan angkat tangan. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Siapa nih ya ada yang mau bertanya? Tim boleh tampilkan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Boleh bantu tampilkan. Oke, coba kita lihat. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung, silakan angkat tangan. Nah, ini kita ada pertanyaan dari, ya boleh ya silakan ya yang mau bertanya secara langsung ataupun mau dibacakan juga boleh. Oke, kita tanya coba kita bacakan dari Muhammad Farid dulu ya. Izin mau nanya, mohon pencerahannya menurut Bang Ammar, bagaimana pernikahan Zaid bin Harithah yang berumur cuma 1 tahun bersama Zainab binti Jahsh, gitu ya? Oh. Iya. Ya boleh bantu jawab Bang? Menurut saya apanya nih? Saya jadi kayak maksudnya pejabat ini emang Zaidnya memang umur 1 tahun nih. Lalu nikah sama Zainab serius nih? Usia pernikahan ya. Oh, usia gitu, pernikahannya. Jadi lamanya pernikahannya cuma 1 tahun. Oh gitu. Kok bisa 1 tahun? Jadi gini kan cerita utuhnya tuh begini. Rasulullah itu memerintahkan Zaid menikahi Zainab binti Jahsy gitu loh. Karena apa? Ya Zainab binti Jahsy ini udah tua satu sisi kan, usianya udah di atas 20.
ya kan? Di satu sisi, ini yang jadi masalah adalah Zaid itu dari kalangan budak. Istri pertama, coba, ini nggak banyak orang tahu. Ketika Zainab binti Jahsy yang mewakili kalangan bangsawan, sepupu Nabi, cucu Abdul Muthalib, coba, dipaksa Rasulullah jadi istri kedua, mantan budak, yang istri pertama yang juga mantan budak dari keluarganya sendiri. Karena Ummu Aiman, istrinya Zaid bin Haritsah itu tadinya mantan budak dari Abdul Muthalib. Coba bayangin, ya, mantan budak kakeknya sendiri itu jadi istri pertamanya Zaid. Lalu kemudian dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadi istrinya Zaid, sedangkan Zaid adalah mantan budak dari sepupunya sendiri. Coba, tapi Zaid dari awal udah prasangka, saya pasti nggak cocok, karena karakternya Zainab itu dominan. Ya maklum lah wartawan, kalau dalam bahasa kita ada kuliah dia gitu kan, kuliah sampai S2, anak bangsawan gitu kan, anak tuan gini kan. Kalau nikah ala Padang ini dapat gelar dia nanti. Itu apa, mahkotanya bisa bertumpuk-tumpuk sampai 18 gitu. Kalau kata orang Padang kan. Iya, itu dia kan. Rendangnya 7 macam, rendang merah, rendang putih, rendang coklat, rendang kering, rendang basah, wah banyak gitu ya. Nah, sedangkan Zaid bin Haritsah itu tidak punya penjamin, tidak punya wali kecuali Rasulullah. Dan dua-duanya sudah taat saja. Sudah kami menikah untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW. Coba bayangkan betapa Zainab yang bangsawan gitu loh, as-sabiqunal awwalun, ikut hijrah ke Habasyah gitu ya. Lalu kemudian melihat, coba bayangin, kakaknya Zainab itu nikah dengan bangsawan, yaitu Mus'ab bin Umair. Kakaknya Zainab siapa? Hamnah binti Jahsy, menikah dengan Mus'ab bin Umair. Kakaknya lagi, Abdullah bin Jahsy, itu menikah juga dengan seorang bangsawan juga. Coba bayang. Ya. Dan ini dia sendiri nih nasibnya nikah dengan Zaid bin Haritsah, mantan budak ya. Mantan budak, dan memang mereka berdua punya firasat kayaknya nggak cocok deh. Cuman mereka berdua tetap menikah untuk menjalankan perintah murabbinya. Itu siapa? Rasulullah SAW. Bener, ternyata memang secara fitrah nggak cocok. Zaid itu sudah berulang kali minta kepada Rasulullah. Ya Rasul, nggak cocok nih gitu kan. Tahan dulu sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bercerai. Dan ini menariknya. Hadiah atas ketaatan Zainab binti Jahsy terhadap perintah Rasulullah untuk menikahi Zaid adalah Zainab adalah satu-satunya wanita yang dinikahkan dengan walinya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pernikahannya, akad nikahnya, ijab kabulnya itu ada dalam Al-Qur'an. Satu-satunya wanita sepanjang sejarah dunia ini yang akad nikahnya diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Dan hadiah atas ketaatan Zaid kepada Rasulullah SAW apa? Namanya tercantum sejajar dengan Luqman, sejajar dengan Dzulqarnain, sejajar dengan para nabi alaihimussalam di dalam Al-Qur'an, dibaca sampai akhir zaman. Kalau kita baca namanya Zaid sebagai Al-Qur'an, ada pahalanya. Coba bayangin. Nah, gitu loh hadiahnya. Itu hikmahnya apa ya? Mengangkat derajat orang. Ketaatan kepada murabbi atau ketaatan kepada guru kita, ketaatan kepada pemimpin kita itu selalu akan menghasilkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya sebagai pemimpin kita juga harus memberikan pertimbangan kira-kira cocok atau enggak gitu loh. Karena nggak semua pernikahan tuh cocok apabila dipaksakan. Itu kira-kira. Nah, di buku ini juga kalau nggak salah dijelaskan mantan maksudnya Zainab tadi Bang kan Zainab menikah dengan Zaid gitu kan. Nah, nanti kan Zainab ini kan menikah dengan Rasulullah, begitu kalau nggak salah ya Bang ya? Iya, betul. Nah, itu apakah gimana menurut pendapat Bang? Kan sebagaimana yang kita tahu bahwasanya kadang ada yang boleh dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak boleh dilakukan umatnya gitu. Nah, seperti yang sekarang itu kan beliau kan menikahi mantan istri anak angkatnya gitu Bang. Apakah bagaimana menurut pendapat Abang terkait hal itu? Itu bagus, dan hikmah utamanya masih di ayat yang sama Allah mengatakan agar manusia tidak merasa enggan untuk menikahi istri dari anak angkatnya sendiri. Karena apa? Itu menghapus tradisi tabani agar jangan sampai anak angkat dianggap anak kandung, kan gitu. Sebagai hujahnya apa? Ya sudah, nikahilah mantan istri dari anak angkatmu. Baik itu kalau anak angkatmu meninggal atau mereka bercerai, nggak apa-apa, nikahin aja. Gitu loh teman-teman sekalian. Wah. baru tahu saya Bang. Oke, kita lanjut ya dengan pertanyaan yang selanjutnya.
Ini ada pertanyaan dari Raihan Anugerah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Bang, sederhananya begini. Apa penyebab atau alasan kuat yang merubah status atau derajat Zaid bin Harithah dari seorang budak menjadi anak angkat Nabi? Wah, ini udah sangat lengkap sekali dijelaskan di sini. Tapi bolehlah dijelaskan sedikit Bang terkait hal ini Bang. Untuk lebih lengkapnya baca buku ini ya. Boleh Bang, lanjut Bang. Oh iya, enggak kan. Wah, hostnya hilang. Masya Allah. Ini suara saya masih kedengaran nggak? Masih Bang, masih bisa komen. Oh, muncul lagi, Masya Allah. Saya sudah menangkap ya. Iya, saya sudah menangkap ya. Apa alasan yang membuat kok tadinya Zaid jadi seorang budak jadi menjadi seorang anak angkat. Nah, coba kita pelajari kisahnya gitu ya. Dulu budak-budak itu nggak kayak bayangan kita sekarang ya. Budak-budak itu kan ya pokoknya semua pembantu aja gitu kan. Budak itu suatu kelompok masyarakat. Artinya di antara mereka ada penyanyi, ada prajurit perang, bahkan ada pejabat negara gitu loh dari kalangan budak. Loh maksudnya gimana Bang? Mereka itu dimensi lain dari kehidupan manusia gitu loh. Ada budak yang keterampilannya menjadi sekretaris pribadi, ada budak yang keterampilannya menjadi pengasuh anak seperti Ummu Aiman, ada budak yang keterampilannya medan perang seperti Wahsy, ada juga budak yang keterampilannya mungkin lengkap seperti Zaid bin Harithah. Nah, karena orang melihat kecerdasan Zaid bin Harithah pada saat dia ada di pasar budak kan sama seperti kita mau, ini anggaplah kalau kita mau beli orang gitu, beli orang, kita apain dulu? Wawancara, kita tanya-tanya, bla 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 kan udah saya beli Kak, anak beli antum deh gitu. Bayangin. Nah, yang beli siapa? Yang beli bangsawan. Yang beli bukan orang main-main. Kira-kira kalau bangsawan seleranya tinggi apa rendah? Tinggi dong gitu kan. Yang beli siapa? Hakim bin Hizam, keponakannya Khadijah radhiyallahu anha gitu loh. Lalu kemudian sepanjang perjalanan setelah interview lebih lanjut, menakar-nakar kapasitasnya Zaid, Hakim bin Hizam kayak enggak nih kalau boleh. Kenapa kualitasnya bagus banget? Untuk mendekatkan kekeluargaan, maka Zaid dihadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah. Dan oleh Khadijah dihadiahkan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ayahnya Zaid itu datang untuk menembus Zaid, kan Zaid akhirnya berpikir gini, dia sedang diperbudak. Nyatanya dia sedang diperbudak, gitu loh. Tapi ketika ayah kandungnya datang ngejemput, Zaid, saya beli kamu lagi ya, biar kamu masuk lagi ke keluarga saya gitu. Zaid bilang apa? Aku nggak mau karena aku menemukan sesuatu yang tidak kutemukan di keluarga lain, di keluarga ini gitu loh. Keluarga ini keluarga yang istimewa gitu loh. Iya kan? Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan hatinya pada saat itu langsung mengangkat Zaid menjadi anak. Karena apa? Yang dilihat Zaid kan Rasulullah itu kan dari kecil nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah mendengarkan musik, nggak pernah berzina, nggak pernah minum minuman keras. Zaid melihat di tengah lingkungan semua orang yang busuk seperti itu, kok ada orang kayak begini gitu. Saya bukan diperbudak orang sembarangan ini. Dan kenyataannya Rasulullah memperlakukan Zaid bagaimana? Dengan sangat baik. Sampai-sampai orang yang tadinya budak, lo kok bisa menjadi jenderal pertama melawan 200.000 pasukan Romawi di Perang Mu'tah? Ini nggak main-main loh. Pendidikan semacam apa yang dia alami? Iya kan? Dan nggak mungkin orang sembarangan dikasih pendidikan semacam itu. Sehingga dia bisa berdiri sejajar dengan pemimpin kota Madinah, Abdullah bin Rawaha, untuk menghadapi pasukan Romawi. Ya itu loh teman-teman sekalian. Dan nggak main-main, Zaid bin Harithah dipersaudarakan dengan siapa? Kan ada persaudaraan tuh setelah hijrah. Yang dipersaudarakan dengan Zaid adalah Hamzah. Nggak main-main ini orang. Berarti ini orang kapasitasnya memang beyond gitu. Ini orang kapasitasnya memang luar biasa. Gitu kira-kira. Oke, cukup jelas ya Raihan. Kalau misalkan masih kurang jelas, baca di sini. Lebih lengkap di sini. Oke, kita lanjut ya. Coba kita lihat. Ya, ada pertanyaan yang lain? Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh angkat tangan, tanya langsung, atau boleh tulis di kolom komentar. Oke, bagi teman-teman yang belum follow Instagramnya Ustadz Anwar, bisa follow. Apa nama Instagramnya, Ustadz? Abang. Ada 2 kalau nggak salah Instagramnya ya Bang ya?
Ya, yang satu cuma buat ngecengin jomblo. Oh, Ya ngeselin nulis gitu-gitu aja. Kalau teman-teman nge-follow Instagram yang kedua tuh itu isinya ya draft-draft aja gitu loh. Screenshot kitab gitu aja. oh, oke, oke. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya teman-teman sudah cukup paham atau bisa langsung check out di ini bisa didapatkan di mana, Ustaz? Kalau kebetulan Anda belinya di salah satu e-commerce warna oranye juga. Ya. Itu bisa didapatkan di gensabrilmu.com. Nanti di situ kalau teman-teman klik ya gensabrilmu.com, itu di situ ada pilihan belasan cara untuk membeli itu. Website resmi Gen Saladin, ada belasan reseller baik itu Shopee maupun Tokopedia, dan juga ada satu akun TikTok Shop dari Gen Saladin. Itu kira-kira. Berarti bisa dibeli di TikTok juga ya, Bang ya? Bisa dibeli TikTok. Teman-teman kalau mau beli saham TikTok juga bisa sekalian. Iya. Oke. Bagi teman-teman yang lain, jangan lupa ya isi absennya. Itu sudah ada link absennya di kolom komentar di chat ya, di obrolan rapat. Ya, kita lagi rapat atau lagi diskusi? Lagi diskusi ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Sepertinya tidak ada ya. Nah, boleh nih Bang, pesan-pesan untuk anak muda berdasarkan kisah Zaid gini Bang. Boleh sampaikan pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang Bang, dari hikmah-hikmah perjalanan hidup Zaid bin Harithah ini Bang. Boleh Bang, silakan Bang. Oke, ini teman-teman sekalian, kalau mungkin behind the skin kali, sebenarnya buku ini hampir aja saya kasih judul Putra Putri Kandung Dakwah. Kenapa? Karena sebenarnya isinya bukan cuma tentang Zaid, tapi isinya itu tentang generasi muda sebuah kota yang menerima satu ajaran baru atau menerima pencerahan, sehingga kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang menggerakkan perubahan di kota mereka. Pencerahan itu namanya Islam. Nah, poinnya di sini adalah teman-teman sekalian, segimanapun masa lalu kita, coba masa lalu kita tuh gimana sih? Baik-baik saja gitu kan, ya aman-aman aja. Siapa di antara kita di sini yang pernah ada di desa kita kena perang terus kemudian kita dijual di pasar budak? Siapa? Itu yang pertama. Iya. Lalu yang kedua, kalau Zaid itu kira-kira nggak sabar, atau kalau Zaid cuma meratapi nasibnya, kira-kira Zaid bakal jadi seseorang? Enggak. Zaid tetap berjuang untuk hidup gitu loh. Zaid tetap berjuang untuk menjadi seseorang ketika semua orang tidak menganggapnya sebagai manusia, yaitu sebagai budak gitu loh. Dan ini juga berlaku buat yang lain. Dan ketika teman-teman sudah berdakwah, apakah kira-kira akan mudah? Enggak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berhadapan dengan anaknya sendiri, yaitu Abdurrahman, yang mana Abdurrahman itu menjadi musuh dakwah pada saat itu. Di buku ini masih menjadi musuh dakwah. Nanti masuk Islamnya pada saat Fatu Mekkah. Mus'ab bin Umair, ya, itu kakaknya sendiri menjadi musuh dakwah, yaitu Abu Aziz bin Umair. Ali bin Abi Thalib, ya, itu kan kakaknya ada 3. 1 kakaknya masuk Islam, 2 kakaknya belum mau masuk Islam, yaitu Aqil dan Thalib. Bahkan nanti Aqil dan Thalib itu nanti akan menjadi musuh Rasulullah pada saat perang Badar. Artinya dakwah ini nggak akan mudah, teman-teman sekalian. Dakwah ini nggak akan mudah. Dan dari buku ini juga, gitu ya, saya memasukkan di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi satu masa ketika semua orang itu menjelek-jelekan Rasulullah. Apakah kemudian kita bermanis muka dan lain sebagainya? Enggak. Wahyu yang turun ternyata semakin keras dan jauh semakin keras. Coba teman-teman baca dengan baik surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman itu artinya apa sih? Ternyata mereka oleh penduduk kota Makkah itu bukan Tuhan. An-Najm wasy-syajaru yasjudan dan seterusnya. Jadi An-Najm yang selama ini mereka sembah, bintang yang selama ini mereka sembah, wasy-syajar, ya, pohon-pohon yang selama ini mereka kasih sarung kotak-kotak, mereka taruh dupa di bawahnya, apalagi mereka anggap sebagai tempat kuntilanak. Semua itu yasjudan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain disembah? Wah, gitu ya, wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin keras, dan kepada penghina Rasulullah turun surat yang sangat keras, tabat yada abi lahabi wa tab. Kita jangan bersikap lemah kepada musuh-musuh kita, teman-teman sekalian. Ya, kita jangan bersikap lemah, kita jangan bersikap tiarap, kita bersikap kuat. Ya, perang ini dong, perang gagasan dong. Ya, kita perang isu dong, perang urat saraf.
Sehingga dengan demikian nih teman-teman sekalian, dengan perang urat syaraf itu dakwah tuh tetap punya kegagahan sendiri itu loh. Dan tentu saja gitu ya, aspek menarik yang coba saya ungkap gitu ya dari dalam buku ini adalah bahwa dakwah itu punya tahapan-tahapan. Ini betapa banyak kita tuh sekarang kalau berdakwah itu langsung maunya gede, serba festivalisasi, serba toybon gitu ya, serba apa namanya, ya serba viral-viral. Ternyata Rasulullah SAW tuh pakai metode circle, ya. Circle pertama nih orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awalun, jumlahnya 40 orang. Setelah 40 orang ini dianggap kuat, gitu ya, 40 orang dianggap kuat, baru di masa 3 tahun setelah masa dakwah tertutup, ya terbatas gitu ya. Lalu Rasulullah itu langsung mengumumkan dakwah kepada semua orang, dimulai dari keluarga yang paling dekat. Kan keluarga yang paling dekat nggak semuanya dukung Islam, tapi seenggak-enggaknya ada yang tidak memerangi, ada juga yang mau memberikan perlindungan, tapi belum mau masuk Islam, gitu loh. Ada juga yang kontan langsung masuk Islam. Nah setelah keluarganya aman, punya 40 orang pengikut, baru festivalisasi gerakan. Ya Abu Bakar As-Siddiq pidato di depan Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud membacakan surat membacakan surat Ar-Rahman. Rasulullah SAW sendiri berdakwah di Bukit Tofa yang terkenal banget itu kan. Kalau di belakangku ini ada pasukan musuh yang mau menyerbu, kalian percaya atau enggak? Ya kami percaya kalau kamu yang bilang. Dan aku sekarang mengatakan kepada kalian semua, berhati-hatilah dari ingat kan ya cerita itu, apa di adegan itu yang tertulis di buku saya itu, hati-hatilah kalian dari api neraka sudah dinyalakan, bla bla. Rame tuh orang-orang. Sampai setelah itu Abu Lahab itu kan mengeluarkan celaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Nah tapi saat itu kondisi Rasulullah tidak lemah-lemah amat. Kenapa? Ternyata orang-orang Mekah bingung lah. Kok dia membenarkan? Jadi seolah-olah di mob gitu loh. Ternyata opini publik gimana nih? Iya kan, di kemarin tuh misalnya ada orang teriak child free. Ternyata kan orang-orang dari berbagai penjuru itu mengatakan, oh enggak dong, child free salah, bla bla bla. Ya kan, bahwa dakwah itu nggak mesti dijalankan sendiri gitu loh. Tapi kita bikin sistem, bikin jaringan berlapis-lapis gitu kan. Sehingga nanti ada orang ring berapa yang diajak apa, ring apa, diajak jalan berapa, diutus hijrah ring berapa gitu. Rapi ya teman-teman sekalian. Dan terakhir gitu ya, saya berharap dengan buku ini saya mampu menceritakan kisah Zaid bin Haritsah yang sebenarnya ini kisah sirah nabawiyah gitu ya, dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih indah, menjadi pengantar. Kan gini, saya tuh agak prihatin sebenarnya kok ada orang sekarang lebih seneng baca Harry Potter gitu ya daripada baca sirah. Ya iyalah, bahasanya lebih menarik. Bahasa, saya mengatakan bahasa, ya kan? Saya mengatakan bahasanya lebih menarik. Gitu kan? Atau kenapa teman-teman sekalian kalau lebih seneng baca One Piece misalnya? Iyalah secara penggambaran karakter dan lain sebagainya lebih menarik. Bisa nggak sih roh kita buat lebih menarik? Bisa. Oke, kita buktikan. Saya eksperimen, coba. Saya bisa nggak nulis buku semacam itu? Kita coba. Ya, itu kira-kira teman-teman sekalian. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Amar sudah menyempatkan untuk bisa berbagi pengetahuan pada kesempatan kali ini dan juga mau untuk bergabung bersama kita untuk mendalami buku Zaid bin Haritsah The Way Home, Pencarian Jalan Pulang Menuju Peradaban Cahaya. Masya Allah. Baik, terima kasih Abang dan juga teman-teman sekalian. Ada pertanyaan lain? Oke, jangan lupa ini isi link di grup dan linknya ada di grup ataupun di chat Zoom. Nanti silakan diisi link absensinya. Baik, teman-teman sekalian. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan susulan boleh tanya di chat WhatsApp. Jika ada kesempatan nanti coba kita tanyakan kepada Bang Amar Arisalah, ataupun kalau teman-teman mau tanya langsung kepada Bang Amarnya bisa DM langsung boleh ya Bang ya di Instagram ataupun via komen di salah satu postingan Bang Amar. Saya lihat sering Bang Amar upload tentang konten buku Zaid bin Haritsah dan juga buku-buku beliau yang lainnya. Sambil jalan-jalan di pantai gitu ya. Iya, di pantai dan juga di gunung juga ya Bang ya. Iya, di gunung. Oke. Baik, itu saja barangkali
pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Bang Ammar yang sudah menyempatkan waktunya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa isi link absensi. Jangan lupa follow semua akun sosial media PKS Padang dan juga Bang Ammar. Baik, barangkali itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga diskusi kita pada kali ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bisa kita aplikasikan di jalan dakwah ataupun pada aktivitas kita sehari-hari, bahwasanya semangat itu harus selalu membara. Baik, Amin. pasti bikul khairat. Itu saja, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz. Saya bisa Sampai jumpa teman-teman sekalian di konten berikutnya.